Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Holland's Theory of Tape. Kelompok kami beranggotakan Alvina Damayanti, Diana Fitriani, dan saya sendiri Unda Astuti. Ada beberapa bab yang akan kita bahas. Yang pertama, siapakah John L. Holland? Yang kedua, apa prinsip dasar kepribadian menurut John L. Holland? Yang ketiga, apa tipe kepribadian menurut John L. Holland? Yang keempat, bagaimana model lingkungan menurut teori Holland? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Vina. Silakan. Yang pertama, siapakah John L. Holland? John Lewis Holland adalah seorang profesor sosiologi emeritus di Universitas Johns Hopkins dan seorang psikolog Amerika. Dia meninggal pada tanggal 27 November 2008 di Union Memorial Hospital. Holland paling dikenal sebagai pencipta model pengembangan karir. Tema kerja Holland adalah Holland Coach. Holland lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska, merupakan salah satu anak dari 4 bersaudara. Ayahnya berimigrasi dari Inggris ke Amerika Serikat ketika ia berusia 20 dan bekerja sebagai buruh. Sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Holland akhirnya mempelajari psikologi di Prancis dan matematika di Universitas Kota Omaha atau sekarang University of Nebraska di Omaha dan lulus pada tahun 1942. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diana. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepribadian Holland. Menurut Holland, kepribadian seseorang merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan. Ada 4 asumsi yang merupakan jantung dari teori Holland, yaitu yang pertama, kebanyakan orang dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 tipe kepribadian: realistik, investigatif, artistik, sosial, giat, dan konvensional. Yang kedua, ada 6 jenis lingkungan, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, giat, dan konvensional. Yang ketiga, orang menyelidiki lingkungan-lingkungan yang akan membiarkannya untuk melatih keterampilan-keterampilan dan kemampuan-kemampuannya, mengekspresikan sikap-sikap dan nilai-nilainya, dan menerima masalah-masalah serta peranan-peranan yang sesuai. Dan yang terakhir, perilaku seseorang ditentukan oleh interaksi antara kepribadiannya dan ciri-ciri lingkungannya. Holland berpegang pada keyakinan bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan adalah hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan kepribadiannya, sehingga minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam bidang pekerjaan, bidang studi akademik, hobi inti, berbagai kegiatan rekreatif, dan banyak kesukaan yang lain. Holland juga menambah 3 asumsi orang-orang dan lingkungan-lingkungan, antara lain: yang pertama, konsistensi. Pada diri seseorang atau lingkungan, beberapa pasangan tipe lebih dekat hubungannya daripada yang lain. Misalnya, tipe-tipe realistik dan investigatif lebih banyak persamaannya daripada tipe-tipe konvensional dan artistik. Konsistensi adalah tingkat hubungan antara tipe-tipe kepribadian atau antara model-model lingkungan. Taraf-taraf konsistensi atau keterhubungan diasumsikan mempengaruhi preferensi vokasional. Kemudian yang kedua, diferensiasi. Beberapa orang atau lingkungan lebih dibatasi secara jelas daripada yang lainnya.
Misalnya, seseorang mungkin sangat menyerupai suatu tipe dan menunjukkan sedikit kesamaan dengan tipe-tipe lainnya, atau suatu lingkungan mungkin sebagian besar didominasi oleh suatu tipe tunggal. Sebaliknya, orang yang menyerupai banyak tipe atau suatu lingkungan yang bercirikan kira-kira sama dengan keenam tipe tersebut tidak terdiferensiasi atau kurang terdefinisikan. Taraf di mana seseorang atau suatu lingkungan terdefinisikan dengan baik adalah taraf diferensiasinya. Kemudian yang ketiga, kongruensi. Berbagai tipe memerlukan berbagai lingkungan. Misalnya, tipe-tipe realistik tumbuh dengan subur dalam lingkungan-lingkungan realistik karena lingkungan seperti itu memberikan kesempatan-kesempatan dan menghargai kebutuhan-kebutuhan tipe realistik. Ketidakharmonisan terjadi bila suatu tipe hidup dalam suatu lingkungan yang menyediakan kesempatan-kesempatan dan penghargaan-penghargaan yang asing bagi preferensi-preferensi atau kemampuan-kemampuan orang itu, misalnya tipe realistik dalam suatu lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian menurut Holland. Yang pertama, realistik, yaitu pribadi yang maskulin, fisik yang kuat, tidak ramah, emosional yang stabil, dan materialistik. Mereka lebih menyukai kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik. Yang kedua, investigatif, yaitu tipe kepribadian yang menggunakan akal, memanipulasi ide, kata, dan simbol. Kepribadian ini berprestasi di bidang akademik dan ilmiah, tetapi buruk dalam kepemimpinan. Yang ketiga, artistik, yaitu kepribadian ini mampu menciptakan bentuk-bentuk seni produk dan mampu menghadapi lingkungan. Mereka melihat dirinya sebagai pribadi yang ramah, feminin, menurut sensitif. Selanjutnya yang keempat, yaitu social people. Tipe kepribadian ini menggunakan keahliannya dalam berhubungan dengan orang lain. Mereka melihat dirinya sebagai pribadi yang ramah, alami, dan ceria. Interpreting, kepribadian ini menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Yang terakhir yaitu konvensional. Tipe kepribadian ini menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Yang terakhir adalah bagaimana model lingkungan menurut teori Holland. Tipe kepribadian dan lingkungan memiliki satu perangkat konstruksi yang sama, maka hal ini yang memungkinkan pengelompokan orang dan lingkungan dalam istilah yang sama, dan yang memungkinkan untuk membandingkan hasil pemasangan orang dan lingkungan. 6 model lingkungan Holland adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan realistik. Tipe realistik yang preferensinya pada aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur, atau sistematik terhadap objek, alat-alat, mesin, dan binatang. 2. Lingkungan investigasi. Dalam beberapa situasi, orang dengan tipe ini menggunakan pemikiran kompleks dan abstrak untuk memecahkan masalah secara kreatif. Yang ketiga, lingkungan artistik. Lingkungan artistik adalah lingkungan bebas dan terbuka dan mendukung kreativitas dan ekspresi personal. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan tipe sosial mendukung orang yang fleksibel dan memahami satu sama lain, di mana orang dapat bekerja dengan orang lain. Yang kelima, lingkungan enterprising. Orang mengatur dan membujuk orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau personal. Yang terakhir, yang keenam adalah lingkungan konvensional. Lingkungan ini kebanyakan lingkungan perkantoran, di mana individu diharuskan menjaga catatan kertas, file, dan lain-lain.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan pemaparan dari materi kami. Saya tutup presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.